saja. Yang pertama yaitu pengertian regresi linear. Apa sih regresi linear itu? Regresi linear adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau bebas. Nah, perhatikan diagram pancar yang tertera pada gambar ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman memperhatikan diagram pancar, mari kita menentukan garis best fit. Salah satu cara untuk menentukan garis yang tepat yaitu melihat jarak garis dengan titik-titik yang ada. Semakin dekat garis ke semua titik-titik pada diagram pencar, maka semakin tepat garis tersebut. Jadi, kemungkinan garis yang tepat sebagai garis best fit yaitu garis yang biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang garis best fit dari data mengenai uang jajan yang diterima dan uang yang ditabung oleh 8 siswa. Yang mana ini tabelnya. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat grafik terlebih dahulu. Nah, agar kita memudahkan untuk menentukan garis-garisnya, kita menentukan garis-garis yang
kuadrat, residu, atau selisih. Kita akan mencari y topi, yaitu 1/35, 13x dikurangi 60. Kita akan mengatur seperti ini, yaitu y topi sama dengan 1/35 sama dengan 13x dikurangi 60. Untuk x-nya sama dengan 10. Y topi sama dengan 1/35, 13 dikali 10 dikurangi 60. Y topi sama dengan 1/35, 130 dikurangi 60. Y topi sama dengan 1/35 dikali 70. Jadi Y topi hasilnya adalah 2. Maka kita masukkan ke sini. Sedangkan untuk mencari Y dikurangi Y topi adalah kita masukkan nilai Y ini adalah 2. 2 ini dikurangi Y topi ya, jadi Y topi ini adalah 2. Jadi 2 dikurangi 2 hasilnya adalah 0. Begitu pula untuk seterusnya. Sedangkan untuk Y dikurangi Y topi pangkat 2 adalah kita langsung saja hasil ini 0 didapatkan kedua. Jadi 0 pangkat 2 hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan mencari Y topi sama dengan 1/35, 9x ditambah 40. Y topi sama dengan 1/35, 9x ditambah 40. Untuk x sama dengan 10. Y topi sama dengan 1/35, 9 dikali 10 ditambah 40. Hasil Y topi adalah 1/35 dikali 130. Y topi sama dengan 3,71. Jadi kita masukkan 3,71 ke dalam sini. Untuk mencari Y dikurangi Y topi, yaitu dengan 3,71 ini dikurangi dengan Y. 2 dikurangi 3,71 hasilnya adalah min 1,17. Sedangkan untuk Y dikurangi Y topi pangkat 2, jadi kita hanya dengan min 1,17 ini ditambahkan 2, jadi hasilnya adalah 1,36. Dan seterusnya seperti itu. Untuk Y topi selanjutnya kita akan mencari Y topi sama dengan 1/10, 3x dikurangi 10. Y topi sama dengan 1/10, 3x dikurangi 10, yaitu dengan memasukkan nilai x sama dengan 10. Y topi sama dengan 1/10, 3 dikali 10 dikurangi 10. Y topi sama dengan 1/10 dikali 20 sama dengan 2. Jadi nilai ini kita masukkan hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari Y dikurangi Y topi. Y itu hasilnya adalah 0 karena nilai 2 ini dikurangi nilai 2 ini hasilnya adalah 0. Dan untuk mencari Y dikurangi Y topi dipangkat 2 adalah dengan mempangatkan hasil ini. Jadi 0 pangkat 2 adalah 0. Dan begitu pula seterusnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gamal Lutfi, absen di 24. Ya, oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang soal matematika yang mengenai dua linear. Yang pertama, salah satu faktor yang mempengaruhi kelembapan udara suatu tempat yaitu rata-rata suhu harian. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata suhu harian. Tabel berikut menyajikan perkiraan rata-rata suhu harian di kelembapan udara di kota Indonesia pada bulan Juli tahun 2023. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Untuk soal yang pertama, di antara persamaan yang pertama yaitu Y topi pertama sama dengan 109 dikurangi X dan Y topi kedua sama dengan 108 dikurangi X. Manakah yang lebih tepat untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juli 2023? Oke, langsung saja ke jawabannya. Untuk mengetahui Y topi pertama sama dengan 109 dikurangi X yang kita ambil, maka persamaan 109 dikurangi X sama dengan di sini 77. Yang kedua 109 dikurangi 30 maka hasilnya 79.
Yang ketiga, 109 kurangi 31 maka hasilnya 78. Dan seterusnya, karena ini sama maka hasilnya sama 78. Untuk mengetahui Y dikurangi Y topi, maka kita ambil di sini 78 dikurangi 77 sama dengan 1. 80 dikurangi 79 sama dengan 1. 4 dikurangi 78, maka di sini minus 4. 78 dikurangi 78 sama dengan 0. 82 dikurangi 78 sama dengan 4. Untuk yang ketiga, Y dikurangi Y topi kuadratkan, maka hasilnya di sini 1, di sini juga 1, sini minus 4 dikuadratkan sama dengan 16. Dan ini 0, dan ini 4 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, yang terakhir, jumlah kuadrat residu atau sigma sama dengan sigma Y dikurangi Y topi kuadrat, maka ini dijumlahkan. Maka hasilnya 1/2, hasilnya terakhir 34. Jadi sigma Y dikurangi Y topi kuadrat sama dengan 4. Itu yang persamaan pertama. Yang persamaan kedua, kita langsung saja. Bisa dimengerti seperti ini. Yang langkah kedua, Y dikurangi Y topi sama dengan di sini kita ambil kurangan di sini sama dengan 2. Ini 2, 4 kurangi 77 sama dengan minus 3. 8 kurangi 77 sama dengan 1. 82 dikurangi 77 sama dengan 5. Untuk Y dikurangi Y topi kuadrat, ini dikuadratkan dulu. 2 sama dengan 4. 2 sama dengan 4, yang 3 sama dengan 9, ini 1, ini 25. Di sini untuk mencari nilai ini maka kita harus menggunakan ini dulu. 4 tambah 4 ini hasilnya, yang terakhir 43. Jadi untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia pada Juni 2023 kita ambil persamaan atau perbandingan dari 34 dan 43 yang paling kecil. Maka persamaan yang paling kecil adalah 34. Jadi untuk memprediksi kelembapan udara di Indonesia adalah dengan persamaan Y sama dengan Y topi 1 sama dengan 120. 2023 kita ambil persamaan atau perbandingan dari 34 dan 43 yang paling kecil. Maka persamaan yang paling kecil adalah 34. Jadi untuk memprediksi gelombang udara di Indonesia adalah dengan persamaan Y sama dengan Y topi 1 sama dengan 109 kurangi X. Baik, cukup begitu saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan soal yang B dan yang C. Prediksi kelembapan udara yang memiliki rata-rata suhu harian 33 derajat Celcius sama dengan nilai Y topi 1 sama dengan 109 dikurangi X. Nah, persamaan ini diambil dari pertanyaan pertama tadi. Untuk X sama dengan 33 dari 33 derajat Celcius, sehingga Y topi 1 sama dengan 109 dikurangi 33 sama dengan 76. Lanjut ke soal yang ketiga atau yang B. Kelembapan udara 74% sama dengan nilai X ketika Y topi 1 sama dengan 74, sehingga 74 sama dengan 109 dikurangi X. X sama dengan 109 dikurangi 74, X sama dengan 35. Sekian dari saya, terima kasih. Sigma X kuadrat ini hasilnya kan 91 ya. Terus nilai dari sigma X ditambahkan itu nilai sigma X nya 21 kita tambahkan. Nah, setelah itu kita tinggal mengalikan sesamanya. Nah, seperti ini 5 dikali 7.570 itu hasilnya 37.850. Terus 21 dikali 1.750 itu
bagi saja, 1750 dibagi 5 itu sama dengan 350. Jadi, kita tidak